Kalau uang 4 miliar itu dari Reza Gladys, kenapa justru keuangan Reza tidak pernah diperiksa? Harusnya si Reza Gladys ikut terseret TPPU dong ya. Tenang dulu sahabat channel, tarik napas dalam-dalam dulu. Dan untuk para haters dulu, buka kuping lebar-lebar. Seketika semua orang terkena amnesia massal dan menyalahkan Nikita Mirzani karena sempat mengambil langkah banding yang katanya membuat hukuman Nikita Mirzani naik jadi 6 tahun. Jadi lucu banget ya sahabat channel, seolah-olah Nikita Mirzani itu sendirian yang menggerakkan roda peradilan. Padahal ya, mari kita ingat dengan jernih ya. Coba ingat-ingat, jaksa juga mengajukan banding. Justru salah satu inti banding dari jaksa adalah meminta majelis hakim membuktikan ulang unsur TPPU. Nah, menurut kacamata netizen channel ya, disinilah banyak orang yang gagal paham ya. Kalau jaksa banding, otomatis ruang penilaian hakim meluas ya. Hakim pengadilan tinggi tidak hanya menilai permohonan banding Nikita Mirzani, tapi juga permohonan banding dari jaksa yang isinya meminta unsur TPPU diuji kembali secara menyeluruh. Artinya apa? Majelis hakim itu jadi punya kewenangan untuk membuka lagi semua alat bukti, menilai ulang konstruksi hukum ya, dan menafsirkan unsur TPPU dengan perspektif baru. Nah, di titik ini, interpretasi hakim bukan lagi soal menguatkan atau melemahkan putusan sebelumnya ya, tapi menilai apakah permintaan jaksa terkait TPPU itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan ketika hakim ya menilai bahwa permohonan jaksa memiliki dasar ya, maka wajar banget kalau unsur TPPU dianggap terbukti karena memang hakim sedang menjawab permohonan banding jaksa, bukan menghukum Nikita Mirzani karena berani banding. Jadi yang menyalahkan Nikita Mirzani itu menurut hemat netizen cendol keliru ya. Yang benar adalah putusan naik 6 tahun itu lahir dari proses hukum yang memeriksa 2 banding sekaligus, termasuk banding jaksa yang membuka ruang interpretasi baru terhadap TPPU. Jadi ya, sebelum kita menuding Nikita Mirzani, mungkin kita ingat-ingat dulu bahwa hukum itu 2 arah ya. Dan dalam perkara ini, banding jaksalah yang menurut kacamata netizen channel ya, yang membuat unsur TPPU kembali dibuka dan akhirnya dianggap terbukti. Entah kenapa banyak musuh Nikita Mirzani dan bahkan sebagian pendukungnya ya, nyuruh jangan kasasi. Padahal klaim itu ngawur ya, kalau tanpa paham apa itu kasasi. Mari kita luruskan pakai nalar. Nah, faktanya sahabat cendol, baik banding ataupun kasasi dia tidak menjamin kemenangan ya. Dan jelas mengajukan banding atau kasasi bukan tiket otomatis ke pembebasan ya. Kasasi itu upaya hukum ya, bukan jaminan. Tapi menolak kasasi karena takut lebih buruk adalah logika panik ya, bukan strategi hukum yang rasional. Sekarang apa sih itu kasasi ya? Dan apa yang diperiksa? Ini penting banget ya. Kasasi dia tidak memeriksa ulang fakta ya, atau kesaksian. Jadi Mahkamah Agung itu dia memeriksa hukum ya. Apakah hakim di tingkat bawah menerapkan pasal yang benar? Apakah penafsiran unsur-unsur hukum, misalnya unsur TPPU ya, dilakukan sesuai kaidah? Atau apakah terjadi kelalaian prosedural atau pelanggaran hukum acara yang membuat putusan cacat hukum? Dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim di tingkat banding ya, logis dan sesuai bukti yang ada? Jadi secara singkat, kasasi itu dia seperti audit yuridis ya, bukan ulangan persidangan fakta. Nah, sekarang kita akan membedah kenapa sih kira-kira kasasi bisa jadi harapan untuk Nikita Mirzani ya. Pertama, ada penafsiran yang sangat tajam dan gap yang sangat jauh ya antara pengadilan negeri ya tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Di mana pengadilan negeri menilai tidak ada unsur TPPU ya, kemudian di pengadilan tingkat tinggi mengatakan bahwa terbukti ada TPPU. Inilah menunjukkan ada masalah penerapan hukum dan itulah yang MA siap koreksi. Perbedaan tafsir adalah pintu bagi kasasi. Nah, kemudian kedua, TPPU ya itu dia sangat teknis dan ketat. Jadi pembuktian harus jelas apakah predikat crime terpenuhi gitu ya. Apakah ada pola transaksi yang rumit, ataukah ada niat menyamarkan atau menyembunyikan. Jika hakim banding terlalu longgar menafsirkan unsur-unsur tersebut ya, maka MA bisa membatalkan. Kemudian ketiga, MA dia fokus pada asas hukum, bukan pada populer opinion. Jadi putusan yang didasari oleh penalaran yuridis yang lemah ya, sangat rentan dibalikan di kasasi. Kemudian keempat, kemungkinan ya kekeliruan prosedural, misalnya alat bukti elektronik yang didapat dengan cara ilegal, kemudian cara pemeriksaan saksi,
atau penerapan hukum acara. Inilah area yang sering menjadi alasan kasasi dikabulkan. Dan terakhir, secara praktis, kasasi memberi kesempatan terakhir untuk meluruskan kesalahan interpretasi hukum tanpa mengulang semua bukti. Nah, kemudian apakah kasasi ada resiko ya? Ini secara jujur dan ilmiah. MA bisa menguatkan putusan banding. Bisa hukumannya tetap bisa naik ya, itu resiko nyata. Tetapi kasasi juga efektif ya jika argumen yuridis dari tim pembela kuat, bukan sekedar emosi publik. Kenapa langkah ini rasional ya? Jadi sahabat cendol, menolak kasasi karena takut itu reaktif ya. Mengajukan kasasi dengan argumentasi hukum terstruktur dan fokus pada kekeliruan penerapan hukum adalah langkah rasional, bukan nekat. Untuk Nikita Mirzani, kasasi tidak menjanjikan kemenangan, tapi ruang hukum terakhir untuk menguji ya, apakah penafsiran unsur terutama TPPU ya, dan prosedur telah dijalankan dengan benar. Kalau uang 4 miliar itu dari Reza Gladys, kenapa justru keuangan Reza tidak pernah diperiksa? Harusnya si Reza Gladys ikut terseret TPPU dong ya. Tenang dulu sahabat channel, tarik napas dalam-dalam dulu. Dan untuk para haters dulu, buka kuping lebar-lebar. Karena kali ini kita akan pakai dua logika hukum biar kalian nggak salah paham lagi. Logika pertama, kalau misalnya Reza Gladys sebagai korban murni. Kalau Reza benar-benar tidak tahu sejak awal bahwa dirinya diperas ya, maka secara sederhana ia tidak dapat dipidana TPPU ya. Kenapa? Karena dalam teori hukum pidana, korban yang menyerahkan uang akibat tekanan ya, ancaman atau tipu daya tidak bisa dianggap sebagai pelaku perputaran uang hasil kejahatan. Jadi uang itu dia keluar sebagai akibat ya, bukan sebagai tindakan sengaja untuk menyembunyikan atau menikmati hasil kejahatan. Jadi kalau Reza murni korban ya, ya sudah posisinya clear, tidak masuk konstruksi pasal TPPU. Logis, rapi, selesai. Logika kedua, kalau misalnya Reza menyadari indikasi pemerasan sejak awal ya. Nah ini bagian yang bikin panas nih. Jadi berdasarkan fakta persidangan ya, mari kita dengar dulu. Saudara rekam tidak di saat saya berdekatan sama istri baru saya rekam kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, tapi kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua orang. Nah, kenapa pada saat ada rekaman saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah dijelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya mempunyai firasat yang memang nggak baik. Ya kalau gitu kami menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal yang mulia, karena itu kan direkam. Nah, jadi suami Reza mengakui ya bahwa mereka merekam percakapan dengan Mail dan Dr. Oki ya, karena sejak awal sudah merasa ada kejanggalan. Artinya apa, sahabat jandol? Ada kecurigaan awal ya bahwa potensi kejahatan sedang terjadi, tetapi mereka tetap melakukan komunikasi ya, bahkan sampai ada transaksi miliaran rupiah. Jadi secara logika hukum ya, logika hukum pidana, jika seseorang sadar atau patut menduga ya bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana, namun tetap ikut masuk ke dalam alurnya dan kemudian memindahkan sejumlah uang, maka di sini ada ruang untuk menilai ya, apakah mereka turut serta, apakah ia membiarkan tindak pidana terjadi, apakah ia berperan dalam aliran dana. Jadi dalam konteks TPPU ya, penyidik harusnya sih ya menilai ya, kenapa seseorang yang curiga sedang diperas ya masih mau mentransfer uang. Nah di titik itu jadi wajar kalau misalnya sahabat cendol bertanya-tanya ya, kenapa hanya keuangan kita yang dibedah sementara keuangan pihak yang mengalirkan uang itu tidak ikut ditelusuri ya. Karena dalam banyak kasus TPPU ya, aliran dana itu selalu diperiksa dari dua arah ya, yang menerima dan yang mengirim. Jadi ya, ketika seseorang sudah punya dugaan awal tentang kejahatan ya, tapi memilih untuk tetap terlibat, maka secara ilmiah ya, ada ruang analisis apakah ia berpartisipasi, apakah ia menikmati proses atau membiarkan kejahatan itu berjalan. Itu pertanyaan hukum yang sah dan sama sekali bukan fitnah ya, karena bersumber dari fakta persidangan. Jadi sebelum teriak-teriak Reza korban dikita pelaku, kita harus belajar memahami satu hal ya. Hukum itu dia tidak berdiri sebelah pihak. Kalau mau fair ya emang harusnya sih ya, yang ngasih uang diperiksa, yang nerima uang diperiksa. Karena keadilan itu dia bukan soal siapa yang lebih terkenal, lebih banyak duit atau dan sebagainya. Tapi siapa yang benar-benar bersih saat semua fakta terbuka. Sahabat cendol, gunakan logika bukan dengki, dan untuk para haters belajar dulu sebelum sotoy.